Cerita dimulai wanita bernama Sujin terlihat sedang menunggu seseorang. Namun orang yang ditunggu sepertinya tidak datang. Sambil menahan tangis, sepertinya ia sedang patah hati. Suatu ketika Sujin pergi ke sebuah toko untuk membeli minuman. Setelah agak jauh dari toko, dia lupa bahwa minumannya tertinggal di kasir. Dia kembali ke toko tersebut. Sampai di depan pintu, tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang keluar dari toko tersebut dengan memegang minuman yang sama. Sujin yang mengira bahwa minuman itu miliknya, akhirnya dia mengambil dan langsung meminumnya. Kemudian saat di dalam bis, Sujin terlihat bahwa dompetnya tertinggal di toko tersebut. Saat dia kembali mengambil dompetnya, benar saja penjaga toko itu langsung menyerahkan dompet dan minuman yang ia tinggalkan. Sujin pun merasa bersalah atas sikapnya. Saat pulang ke rumah, Sujin terlihat kaku dan tidak berbicara dengan ayahnya. Itu dikarenakan Sujin sempat menjalani asmara dengan suami orang. Bahkan ia sempat berencana kabur dengan laki-laki tersebut. Namun untungnya laki-laki itu tidak datang. Ayahnya sempat marah kepada Sujin. Namun ayahnya memaafkan Sujin dan kembali menerimanya di keluarga. Singkat cerita, Sujin mendatangi lokasi konstruksi tempat ayahnya bekerja. Dia melihat pria yang sama sewaktu di toko. Ternyata pria itu adalah Chulso, mandor di lokasi konstruksi milik ayahnya. Singkat cerita, atasan Sujin yang sedang bingung karena renovasi kantornya belum juga selesai. Sujin pun menawarkan bantuan dan meminta anak buah ayahnya untuk membantu renovasi kantornya dan mengirimkan salah satu anak buahnya. Kemudian Sujin dan atasannya menunggu orang tersebut. Namun saat lift terbuka, ia terkejut dan mengingat kejadian sewaktu di toko. Sujin yang malu lalu pergi ke belakang dan berharap Chulso tidak mengingatnya. Saat Sujin membeli minuman kaleng, ia pun dikejutkan oleh Chulso yang tiba-tiba mengambil minumannya. Ternyata Chulso masih mengingatnya dan membuat Sujin merasa malu. Saat Sujin mau pulang, ia tersenyum mengingat kejadian tersebut. Saat sedang menunggu taksi, tiba-tiba setelah kejadian itu, Chulso menawarkan tumpangan kepada Sujin. Meski mobilnya berantakan, Sujin bersedia diantarkan oleh Chulso. Esok harinya, Sujin terlihat bahagia dan sedikit dandan karena akan bertemu dengan Chulso dan membawa makanan yang cukup banyak. Namun sayangnya Chulso tidak datang karena ia sedang sibuk di proyek. Sujin yang mulai penasaran dengan sosok Chulso, ia pun tidak kehabisan akal. Ia diam-diam menuju tempat kerja Chulso. Tak hanya di situ, Sujin mengajak teman-temannya untuk lewat ke tempat Chulso biasa nongkrong. Tentu saja itu hanya akal-akalan Sujin agar bisa bertemu dengan Chulso. Teman-teman mereka heran dan kesal melihat Sujin dan Chulso yang hanya diam dan tak bicara satu kata pun, dan membuat teman-temannya pergi. Mereka tidak tahu bahwa di bawah meja mereka saling bergenggaman tangan. Chulso memberi tangan kepada Sujin jika ia berhasil menghabiskan segelas soju, maka mereka resmi berpacaran. Sejak itu, mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Sekarang, Chulso mulai memperhatikan penampilannya. Dia harus tampil menarik dan wangi karena pacar barunya itu adalah anak bosnya. Sujin kembali menemukan kebahagiaannya dan menemukan hal-hal baru di hidupnya. Saat di rumah Chulso, Sujin mencium parfum yang digunakan Chulso. Menurutnya, aroma itu membuatnya seperti masuk ke alam mimpi. Sujin tak sengaja melihat ukiran kayu, tapi anehnya langsung dibuang oleh Chulso. Sujin pun melihat-lihat isi rumah Chulso, dan Sujin kaget kalau Chulso mempunyai bakat dalam bidang arsitektur. Lalu Sujin menanyakan kenapa Chulso tidak memiliki album foto di masa kecilnya. Tapi Chulso malah menunjukkan trik dalam bermain kartu dan menyuruh Sujin menebak salah satu kartunya. Hal itu membuat Sujin merasa senang dan terhibur. Sujin yang sedang membuat jas untuk Chulso agar Chulso tampil rapi saat ujian arsitektur. Ia juga mengantarkan Chulso dan rela menunggu sampai Chulso beres ujian.
Saat Sujin sedang berdua dengan ayahnya, ia seperti tersenyum sendiri. Ayahnya yang sudah tahu bahwa anaknya sedang jatuh cinta, si ayah pun menyuruhnya untuk mengenalkan kekasihnya kepada ayahnya. Karena status sosial yang cukup jauh antara Sujin dan keluarganya, Sujin pun bingung dan terpaksa berbohong kepada ayahnya bahwa pacarnya adalah seorang arsitek. Sujin yang terdesak setuju dengan keinginan ayahnya untuk makan malam bersama pacar barunya itu. Walau Sujin belum tahu reaksi Chulso nantinya. Sujin pun akhirnya membujuk Chulso untuk menemui keluarganya. Namun Chulso menolak karena ia beralasan status sosialnya yang cukup jauh. Chulso tetap tidak mau meski Sujin terus membujuknya. Chulso sedikit kesal dan menyadarkan Sujin. Dia berkata, "Kau seorang putri dan aku hanya gelandangan." Lalu Chulso bertanya, "Kenapa kau begitu menyukaiku?" Sujin sedikit bingung, lalu ia menunjuk ke sebuah toko waktu pertama kali mereka bertemu. Ketika mereka berdua sedang makan malam, Sujin masih membujuk Chulso. Chulso tidak bisa membuat komitmen. Ia terlihat tidak yakin kalau mereka bisa menikah. Ia ragu dengan keadaannya. Sekarang dia seperti tidak yakin bisa membuat Sujin bahagia dengannya, yang hanya seorang tukang bangunan. Lalu tiba-tiba ayah dan ibu Sujin datang. Ternyata pertemuan ini sudah direncanakan oleh Sujin tanpa sepengetahuan Chulso. Ayahnya pun terkejut, ternyata kekasih anaknya itu adalah Chulso, pegawainya sendiri. Mereka pun sempat berdiam beberapa saat. Sujin pergi ke toilet. Si ayah menanyakan beberapa hal kepada Chulso. Ayah Sujin ragu dan tidak setuju kalau anaknya menikah dengan Chulso. Saat di toilet, Sujin tiba-tiba pingsan. Saat kejadian, si ayah melihat ketulusan di diri Chulso. Dengan kejadian itu, ayahnya berubah pikiran dan merestui mereka menikah. Hari-hari pun mereka lewati dengan kebahagiaan, ditambah Chulso mendapatkan ijazah arsitek. Sampai pada suatu hari, Sujin pun lupa mematikan kompornya. Hal itu membuat Sujin bingung bagaimana ia bisa lupa dengan hal seperti itu. 진짜? 확실해? 몰라. 몰라 묻지 마. 이제 그만 봐. Ayah Sujin mulai menerima Chulso dan membantu karir menantunya. Ia mengenalkan Chulso kepada rekan bisnisnya. Chulso membuktikan kualitas dirinya dan mendapatkan proyek besar. Sujin sangat senang mendengar kabar itu. Mereka sekarang fokus kepada pekerjaan masing-masing dan menikmati hari demi hari dengan kebahagiaan. Masalah justru muncul dari Sujin. Ia mulai lupa dengan hal-hal yang dikerjakannya. Bahkan saat Sujin berkumpul dengan teman-temannya, dia malah bertanya kepada temannya, "Apa kalian pernah lupa dengan jalan pulang ke rumah kalian?" Namun teman-temannya tertawa dan menganggap itu hanya sebuah lelucon. Saat pulang, Sujin terlihat sangat kesulitan untuk menemukan jalan pulang ke rumahnya. Saat ia membuka kunci, ia cukup lega karena kuncinya cocok dan bisa membuka pintu tersebut. Namun saat berada dalam rumah, Sujin pun tidak yakin karena dapurnya sedikit berbeda. Namun saat itu Chulso datang, ia pun lega. Ternyata Chulso sengaja merenovasi dapurnya agar terlihat bersih dan nyaman. Sujin sangat bahagia melihat perhatian suaminya. Ia sangat beruntung bisa menikah dengan Chulso. Sujin penasaran dengan apa yang dialami. Akhir-akhir ini ia sering lupa. Ia menemui seorang dokter dan memeriksa keadaan dirinya. Dokter bertanya beberapa hal kepada Sujin. Sujin bercerita dia pernah mencintai seorang yang sudah menikah, tetapi dia tidak muncul saat ditunggu di stasiun. Sujin merasa patah hati saat itu dan ia juga diserang oleh istrinya. Dokter menjelaskan mungkin gejala Sujin itu adalah hanya sedikit stres dan menyuruh Sujin datang kembali minggu depan. Sementara Chulso terlihat sedang beres-beres di kantornya bersama teman-temannya. Dia didatangi seorang perempuan yang meminta sejumlah uang, namun Chulso terlihat tidak senang dan terganggu dan menyuruh perempuan itu pergi. Diketahui perempuan itu adalah ibunya Chulso. Sejak dulu hubungan mereka sudah tidak akur, mereka tidak terlihat seperti anak dan ibu. Entah apa yang membuat hubungan mereka seperti itu. Sementara Sujin kembali pergi ke dokter. Dokter menanyakan, kenapa Sujin datang setelah 2 minggu, padahal dokter menyuruhnya 1 minggu yang lalu. Dokter menanyakan beberapa hal. Dokter juga menanyakan tentang keluarga Sujin. Sujin merasa bingung saat ditanya tanggal lahir adiknya. Kemudian Sujin menjalani tahap pemeriksaan.
kantor, Sujin merasa tidak nyaman saat Yongmin, mantan kekasihnya, menjadi atasan di kantornya. Ia juga memberi selamat kepada mantan kekasihnya itu. Malamnya, Sujin sedang menempelkan artikel tentang suaminya. Tiba-tiba ia terlihat bingung seolah-olah mencari sesuatu. Ia juga membuka pintu dan seolah-olah sedang menunggu seseorang. Sujin pun terlihat senang saat menyadari suaminya terlihat sedang duduk di kursi. Kemudian Sujin bertanya, apakah kau yang sudah menempelkan lem di artikel ini? Melihat tingkah Sujin, Chulso pun heran dengan kelakuan istrinya. Chulso menanyakan hasil pemeriksaan dokter kepada Sujin. Dia menjawab ia harus datang 1 minggu lagi. Singkat cerita, Sujin kembali memeriksa keadaan dirinya dan menanyakan penyakit apa yang dialami. Dokter seakan berat mengatakan hal itu kepada Sujin. Dengan berat hati, dokter mengatakan bahwa Sujin mengidap penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Bahkan ia juga akan melupakan semuanya, semua keluarga orang tercinta, bahkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Sujin pun sedih tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya. Malamnya, Sujin pun memasak untuk suaminya. Ia sejenak memandang haru suaminya, karena mungkin sebentar lagi ia akan melupakannya. Sujin pun berusaha tegar menghadapi situasi ini, lalu mengutarakan rencana bahwa ia akan berhenti bekerja dengan alasan ia ingin fokus mengurus rumah tangga dan ingin segera punya anak. Lalu Sujin pun tiba-tiba menyuruh Chulso untuk memainkan kartu seperti saat mereka berpacaran dulu. Sujin tak bisa menahan air matanya dan berusaha menyembunyikan semuanya dari suaminya. 진짜 모르겠다. Sujin berhenti dari kantornya dan menikmati hari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan suaminya. Ia pun memasak makanan yang enak untuk bekal Chulso di pekerjaannya. Saat sedang di rumah, Sujin mendapat telepon dari mantannya sekaligus atasannya yang menanyakan kenapa ia berhenti bekerja tanpa sepengetahuan atasannya. Bos menyuruh Sujin untuk pergi ke kantor dan membicarakan semuanya. Sementara Chulso, mereka sedang makan-makan bersama para pegawainya. Semua teman-temannya menyuruh untuk membuka bekal yang diberikan istrinya. Namun Chulso terkejut karena istrinya lupa memberikan lauk di bekalnya. Sementara Sujin pergi ke kantor untuk menemui bosnya, namun tiba-tiba kepalanya pusing dan bingung harus pergi kemana. Ia tidak ingat apa-apa. Sementara Chulso yang sudah tahu menemui dokter tempat Sujin berobat. Dokter pun memberitahu segalanya. Chulso pun marah dan tidak percaya dengan penyakit yang dialami istrinya. Ternyata istri dokter itu juga mengalami penyakit yang sama dan istrinya meninggal sehingga bertahun-tahun ia mengabdikan diri untuk meneliti penyakit Alzheimer ini. Ia tidak mungkin salah dengan hasil pemeriksaan ini. Sementara Sujin terlihat sedang diantar seorang polisi. Sujin bingung kemana ia akan pergi, namun ia terlihat tersenyum ketika melihat mantannya. Dan mereka pun berbincang. Ternyata Sujin berpikiran bahwa ia masih berpacaran dengan mantannya. Saat ia sadar, Sujin terlihat bingung dengan apa yang ia lakukan, lalu ia pergi. Sementara Chulso panik dan berusaha mencari istrinya, namun tidak menemukannya. Pada suatu momen, ia pun menemukan Sujin di tempat biasa mereka bertemu. Lalu Sujin bertanya, apakah Anda sudah tahu bahwa dia mempunyai penyakit Alzheimer? Sujin mengajaknya untuk berpisah. Sujin berkata bahwa benar, kita tidak akan bahagia selamanya. Apakah cinta itu bisa buat kita bahagia? Jika saya melupakan segalanya, jangan terlalu baik kepadaku. Aku akan melupakan semuanya. Di momen ini, mereka pun menangis dan saling menguatkan. 자기가 내 옆에 있어도 왜 있는지도 모르게 됐어. Chulso tak patah semangat. Dia berusaha membuat memo-memo yang bisa memetik ingatan Sujin. Bahkan ia membuat kalung pengenal untuk Sujin. Saat Chulso pergi kerja, Sujin mengingatkan untuk tidak telat pulang karena malamnya Sujin akan masak enak dan mengundang semua keluarganya untuk merayakan ulang tahun ibunya Chulso. Saat Chulso sudah pergi kerja, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu.
Ternyata mantannya datang ke rumahnya untuk mengembalikan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Namun tiba-tiba sikap Sujin berubah dan menganggap mantannya itu masih pacarnya. Si mantan heran dan menanyakan kejadian saat bertemu di jalan waktu itu. Sikap Sojin malah menjadi aneh ketika ia memohon kepada mantannya untuk tidak meninggalkannya. Chulso kembali ke rumah melihat mereka berdua dan tidak bisa menahan diri. Ia pun menghajar mantannya Sujin. Lalu tiba-tiba ayah dan ibu Sujin datang bersama ibu Chulso. Mereka akhirnya tahu semuanya dan membuat mereka sedih. Ayah Sujin berniat ingin membawa anaknya tinggal bersamanya karena tidak percaya Chulso bisa merawat Sujin. Namun Chulso bersikeras yakin bahwa ia bisa merawat istrinya dengan baik. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Sujin keluar dari kamarnya dan kencing di celana tanpa disadarinya. Lalu Chulso membawanya dan kembali masuk ke dalam kamar. Ia menunjukkan rancangan rumah impian mereka. Sujin pun meminta agar lebih banyak jendela agar lebih banyak sinar matahari. Saat Chulso akan pergi kerja, Sujin pun berkata, 영미 씨, 사랑해. sambil menahan air mata, Chulso pun berjalan keluar. Betapa sakitnya Chulso ketika Sujin memanggilnya dengan nama mantannya dan berkata, "Aku cinta padamu." Di situasi ini, Chulso tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Hari-hari terasa hampa, bahkan ia juga tidak bisa fokus dalam pekerjaannya, bahkan ia sering banyak melamun. Beralih ke Sujin, ia terlihat sedang bingung dengan keadaannya. Ia pun membaca memo pengingat di sudut rumahnya yang dibuat oleh Chulso. Matanya tertuju kepada dirinya dan suaminya. Lalu perhatiannya tertuju ke sebuah perkakas yang sering dipakai kerja Chulso dulu. Ia pun kembali mengingat kenangan-kenangan bersama Chulso dan merasa bersalah telah melupakan Chulso. Mumpung ia masih mengingat semuanya, Sujin pun tidak banyak pikir. Ia pun segera menulis sepucuk surat kepada sang suami. Dalam surat itu, ia meminta maaf kepada Chulso. Ia tidak bermaksud menyakitinya, bahkan melupakannya. Selama ia bisa, ia hanya ingin melihat Chulso bahagia. Sujin tidak ingin membebani Chulso. Ia pun mengajukan permohonan cerai. Namun Chulso tak bersedia bercerai dengan Sujin. Setelah itu, ia pun membuat surat kehilangan ke kantor polisi. Hari-hari Chulso sangat terasa hampa tanpa kehadiran Sujin. Baginya, dia segalanya. Hidup yang gelap di masa lalunya kembali terang setelah kehadiran Sujin. Hal itu membuat dia terpuruk setelah kepergian Sujin dan harus merasakan kesendirian lagi. Saat Chulso ingin pergi dari rumahnya, ia memeriksa kotak surat dan ia menemukan sepucuk surat dari Sujin. Harapannya pun kembali menyala. Dalam surat itu, Sujin berkata, "Anehnya, aku ingat semua hari ini. Mungkin ini adalah waktu yang terakhir. Aku menulis surat kepada Anda. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu bisa melupakan aku sekarang dan mencari seseorang yang baik di hidupmu dan bahagia. Selamat tinggal." Chulso mendapat kabar bahwa Sujin berada di rumah sakit dan membuat Chulso senang. Sebelum bertemu dengan istrinya, Chulso memakai minyak wangi yang sering ia gunakan dulu. Suster menjelaskan keadaannya cukup baik walaupun ia sekarang tidak bisa memakai pakaiannya sendiri. Lalu suster membawanya ke kamar Sujin. Suster menjelaskan ia merobek semua gambar kecuali foto Sujin dan Chulso. Perasaan Chulso sedih bercampur bahagia karena melihat kembali istrinya yang sekian lama menghilang. Chulso berkata, "Apakah Anda mengenali saya?" Lalu Chulso berpura-pura mengenalkan diri sambil menangis dan menahan air matanya. Saat sedang makan, tiba-tiba Sujin mengenali bau parfum milik Chulso, namun ia sangat sulit untuk mengingatnya. Lalu, Sujin bertanya, "Mengapa kau menangis?" Chulso pun menyembunyikan air matanya dan berpura-pura tersenyum, padahal dalam hati ia sangat hancur. Lalu Chulso meminta izin untuk mengajak Sujin jalan-jalan.
Ia pun membawa Sujin ke tempat di mana pertama kali mereka bertemu. Sujin merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Ia berusaha mengingat-ingat tempat itu. Perlahan ia berjalan menuju toko itu, yang dimana Chulso sudah menunggu di dalamnya. Lalu Sujin masuk ke dalam dan melihat dokter dan ibu Chulso serta keluarganya. Akhirnya Sujin pun mengingat semuanya dan film pun selesai.